Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Kartika. Saya dari kelas A38. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba membahas sedikit tentang demokrasi. Yang akan saya bahas pada kesempatan itu yaitu yang pertama bentuk-bentuk demokrasi, yang kedua demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang ketiga ada pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Oke, sebelum membahas pada poin-poin tersebut, yang pertama perlu kita ketahui pengertian dari demokrasi itu sendiri. Demokrasi secara etimologi itu berasal dari bahasa Yunani yang itu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa demokratis itu jika kekuasaan negara ada di tangan rakyat dan segala tindakan negara ditentukan atau mendapat restu dari rakyat itu sendiri. Sehingga yang kita kenal pengertian demokrasi itu adalah dari bapak demokrasi kita yaitu Abraham Lincoln, yang menurutnya demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oke, untuk selanjutnya mengenai bentuk-bentuk demokrasi. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah bentuk demokrasi menurut cara penyaluran kehendak rakyat. Nah, dari cara penyaluran kehendak rakyat di sini ada dua, yaitu demokrasi secara langsung dan demokrasi secara tidak langsung. Demokrasi secara langsung ini melibatkan rakyat untuk memecahkan kehendak, mengemukakan pendapatnya, dan perumusannya itu ditentukan oleh kebijakan umum dari negara. Nah, yang memakai demokrasi secara langsung ini ialah negara-negara yang memang masih dalam konteks negara kecil. Nah, sehingga bisa terjadi demokrasi secara langsung. Di sini contohnya itu di wilayah negara Yunani kuno, yaitu bagian wilayah Sparta dan Athena. Nah, kemudian demokrasi yang kedua itu ada demokrasi secara tidak langsung. Demokrasi secara tidak langsung ini dilaksanakan dengan sistem perwakilan. Nah, dalam demokrasi ini rakyat menyalurkan kehendaknya dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk di dalam Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri. Nah, biasanya ini dilaksanakan melalui pemilu atau pemilihan umum, yang mana rakyat memilih anggota-anggota DPR, DPD, DPRD baik tingkat provinsi maupun kabupaten. Nah, kemudian ini pasti ditentukan oleh undang-undang tentang pemilu itu sendiri. Nah, demokrasi tidak langsung ini contohnya demokrasi yang diambil oleh Indonesia itu sendiri. Nah, di Indonesia segala sesuatu yang menyangkut tentang pemerintahan, maka ada wakil-wakil rakyat itu sendiri yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian yang akan saya bahas di sini juga demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demokrasi berdasarkan Pancasila itu merupakan demokrasi rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, berdasarkan konstitusi ini, demokrasi terikat dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan pelaksanaannya juga harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada hakikatnya kekuasaan suatu negara demokrasi itu ada di tangan rakyat untuk kepentingan bersama. Nah, di Indonesia penerapan demokrasi ini tertuang di dalam Pancasila. Dalam Pancasila yang terdapat pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang mana ini dijiwai oleh sila pertama, kedua, ketiga, dan kelima. Kemudian demokrasi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bukti yang menunjukkan bahwasanya negara Indonesia itu adalah negara demokrasi tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Nah, yang berbunyi adalah maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.
Nah, kemudian di dalam Undang-Undang Dasar juga negara demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia itu tertuang di dalam pasal-pasal undang-undang itu sendiri. Yang pertama ada di pasal 1 ayat 2 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kedua ada di pasal 28 yang berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, itu bukti bahwasanya di Indonesia negara demokrasi itu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian pembahasan yang ketiga yang akan saya sampaikan yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia itu sendiri. Nah, di Indonesia itu pelaksanaan demokrasi telah berjalan sejak zaman kemerdekaan. Ya, jadi ada berganti-ganti demokrasi yang terjadi di Indonesia. Itu di sini yang saya sampaikan ada 4. Yang pertama ada demokrasi parlementer, kemudian ada demokrasi terpimpin, ada demokrasi Pancasila Orde Baru, kemudian ada demokrasi Pancasila pada Orde Reformasi. Nah, yang pertama yang akan saya sampaikan di sini demokrasi parlementer atau liberal. Demokrasi ini berlangsung dari tahun 1945 sampai 1959. Pada masa ini kehidupan politik dan pemerintahannya tidak stabil sehingga program pemerintahan tidak bisa berjalan dengan baik ataupun berkelanjutan. Sehingga secara yuridis demokrasi ini berakhir pada 5 Juli 1959 bersamaan dengan pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua lanjut dengan demokrasi terpimpin. Demokrasi ini berlangsung dari tahun 1959 sampai 1965. Pada masa demokrasi ini pun sistem kepartaiannya kacau karena adanya partai politik yang dijadikan sebagai penumpang tarik ulur kekuasaan antara lembaga kepresidenan, angkatan darat, dan Partai Komunis Indonesia. Serta demokrasi terpimpin ini terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Nah, ini membuat peranan lembaga legislatif itu sendiri menjadi lemah. Kemudian ada juga hak asasi manusia yang menjadi sangat lemah. Kemudian kebebasan pers berkurang karena pada masa itu beberapa surat kabar dan majalah dilarang terbit oleh pemerintah. Kemudian ada juga sentralisasi kekuasaan yang semakin dominan dalam proses pembangunan antara pemerintahan pusat dan daerah. Nah, proses demokrasi ini pun akhirnya berakhir dan tidak bisa dilanjutkan. Akhirnya lanjutlah dengan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru. Ini berlangsung pada tahun 1965 sampai tahun 1998. Pada demokrasi ini pun Pancasila beberapa ada penyimpangan. Yang pertama, penyelenggaraan pemilu yang memang tidak jurdil atau tidak jujur dan adil. Kemudian penegakan kebebasan berpolitik bagi PNS. Jadi pada masa itu pegawai-pegawai negeri sipil atau PNS itu bisa berpolitik atau ikut andil bagian di bagian politik. Kemudian juga penegakan kebebasan, ada kurangnya kebebasan mengemukakan pendapat. Nah, jadi pada waktu itu rakyat sangat kurang untuk berpendapat atau mengemukakan pendapatnya. Nah, kemudian demokrasi Pancasila ini pun tidak berlangsung dengan baik. Akhirnya terjadilah perubahan atau perombakan sehingga adanya demokrasi Pancasila pada masa Orde Reformasi. Nah, ini berlangsung dari tahun 1998 sampai sekarang. Adanya demokrasi Pancasila Orde Reformasi ini dia merubah atau mengganti 4 perubahan yang terjadi pada demokrasi Pancasila Orde Baru.
Perubahan yang pertama yaitu pemilihan umum lebih demokratis, kemudian yang kedua partai politik menjadi lebih mandiri, yang ketiga lembaga demokrasi lebih berfungsi, kemudian yang keempat adalah konsep trias pitaloka atau pilar kekuasaan negara yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif ini masing-masing bersifat otonom penuh. Nah, sampai saat ini mungkin ada beberapa yang memang bisa berubah daripada atau perbaikan-perbaikan yang terjadi pada demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru tadi, sehingga sampai sekarang demokrasi Pancasila pada masa reformasi itu masih bertahan. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.